melakukan satu pengalaman ya, satu pengalaman yang terbaik dari apa yang kita lakukan dalam melaksanakan tugas profesi kita ya. Tetapi oleh karena ini diminta untuk disusun dalam satu bentuk publikasi nantinya, maka dia harus disusun secara sistematis. Nah, melalui satu pendekatan ilmiah. Apa artinya ilmiah? Artinya ada teoritis-teoritis yang kita panut ya, yang kita ikut pegang untuk menjadi dasar dari pengalaman praktis yang kita gunakan ini ya. Nah, ini bukan hanya kepada guru, tapi kepala sekolah, pengawas sekolah, yaitu fungsional dari tenaga kependidikan yang memerlukan angka kredit ini dapat melakukan best practice ya. Jadi bukan hanya penelitian. Jadi kalau dulu berbeda, dulu hanya penelitian, best practice-nya belum dikutak-kutik lagi, sehingga banyak teman-teman guru merasa penelitian itu terlalu sulit ya, terlalu detail dan seterusnya ya. Nah, tetapi oleh kemudian dipermudah sekarang dengan bentuk yang namanya best practice ya. Jadi setiap orang kita di dalam pengalaman mengajar itu selalu menggunakan praktek-praktek ya, praktek-praktek. Tiap hari kita praktek sebenarnya ya, praktek ngajar ya sebenarnya. Kalau guru ya praktek ngajar gitu ya. Tetapi kita kadang-kadang tidak mencatat, tidak melakukannya secara sistematis, tidak merencanakannya dengan baik gitu ya. Nah, sehingga apa yang praktek-praktek yang kita lakukan itu tidak teridentifikasi atau tidak tersimpan di dalam satu file yang bisa kita banggakan gitu. Karena kita anggap seperti suatu pekerjaan rutin saja. Padahal apa yang kita lakukan praktek-praktek sehari-hari itu bisa kita buat sebagai satu laporan ya. Satu laporan dengan menggunakan format yang sudah ditentukan oleh Menpan ya. Gimana suara saya bisa didengar ya? Bisa Bu. Jelas. Bisa Bu. Halo? Bisa Bu. Oke ya, lanjut ya. Baik. Bentar ya. Kok nggak maju nih. Bulik tadi. Hah? Enak ya? Kok nggak ini? Oh ya. Nah, agar kita bisa melakukannya secara sistematis ya, dan kemudian bisa menjadi satu praktek yang terbaik, maka kita lebih dulu ya, tahapan pertama itu kita harus evaluasi diri dulu. Kita looking back ya, kita melihat ke belakang ya. Di belakang sebelum ini kita nih melakukan apa sih gitu ya. Cara-cara apa yang kita lakukan selama ini, strategi apa yang kita selama ini sudah laksanakan gitu ya. Nah, kemudian kita lihat gimana sih output yang kita lakukan ini ya. Kita yang sudah kita lakukan dan outcome-nya gimana, dampaknya seperti apa gitu ya. Nah, ini tahapan yang kedua. Jadi kita melihat looking back, kita melihat hasilnya dan kita melihat dampaknya apa gitu ya. Nah, kalau sudah tahap kedua kita lewati, lalu kita menemukan ada kesenjangan. Kalau sesuatu itu artinya ada kekurangan sebagai ini pasti ada kesenjangan nih, teori apa yang belum saya lakukan atau saya berdasarkan teori ini tapi kok nggak bagus hasilnya ya. Nah, itulah. Jadi ada kesenjangan. Nah, kesenjangan atau gap ini kita lihat lagi ya, dan kemudian bisa memunculkan ide ya. Ya, dengan adanya gap ini kita memunculkan ide. Sehingga dengan ide itu kita bisa mengatakan bahwa kalau kita menggunakan sesuatu ini berarti outcome kita tuh akan lebih bagus gitu ya. Atau yang sudah bagus bisa kita tingkatkan lagi gitu ya. Yang kurang bagus bisa kita minimalis ya. Kemudian kita dapatkan ide-ide dan motivasi lagi untuk melanjutkan lagi kegiatan praktek kita ya. Ini tahapan yang harus kita pikirkan. Jadi metakognisi, saya kembali ke metakognisi ya. Kita berpikir tentang apa yang kita pikirkan gitu ya. Yang pertama kita pikirkan mengevaluasi diri dulu. Evaluasi diri seperti apa yang sudah kita lakukan. Kemudian kita evaluasi apakah kita sudah melakukan evaluasi terhadap output dan outcome kita. Dan kemudian ada enggak gap-nya atau kesenjangan. Kalau kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu sudah bagus-bagus saja, yang enggak akan ada best practice ya.
nggak akan ada, nggak akan muncul ide atau motivasi. Nah, jadi kita harus mencari dulu kesenjangan antara teori dengan regulasi pelaksanaan yang kita lakukan setiap hari, ya. Ini yang dikatakan ilmiah, ya, karena teori-teori ilmiah itu adalah membandingkan antara teoritis dengan hal yang kita lakukan, ya. Anu MGMP tapi diundur jam saya ini. Aku hostnya Nah, pakai tungguan. Untuk yang tindakan taktis dan praktis, ya. Sebentar. Ada pengumuman orang meninggal di sebelah nih. Oh ya, sudah. Nah, ada beberapa karakter utama dari praktek yang terbaik ini. Misalnya kita tidak ingin melakukannya di kelas, tetapi kita melihat bahwa kedisiplinan siswa kurang bagus gitu ya. Nah, maka kita merasakan bahwa menurut teoritis disiplin itu penting gitu ya. Lalu kemudian bagaimana caranya menerapkannya kepada siswa? Ada teori lagi yang mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan siswa itu tidak bisa dipaksa ya, tidak bisa dikerasin gitu ya, harus dengan lemah lembut dan sebagainya. Lalu kita berpikir, ada teori tentang penerapan budaya ya, budaya malu, bagaimana membuat anak membuat anak malu, artinya untuk melakukan hal-hal yang keliru. Mohon maaf Bu Jara, bentar, saya mau tanya ke Ibu Desi dulu sebentar. Bu Desi ini direkam kah? Direkam pakai di luar aja, kada direkam Zoom, kada ulun rekam layar aja. Oh iya, enggak, karena minta rekamannya supaya aku masukkan di di TV PGRI. Enggak ini kada pakai ini. Rekam layar. Ya itu aja Bu Jara. Ya, lanjut kah? Lanjut. Ya, oke. Nah, kemudian misalnya ada lagi kita melihat bahwa kebersihan di lingkungan sekolah belum bagus ya. Nah, itu. Nah, kita bagaimana meningkatkan kesadaran siswa dengan cara seperti apa? Mungkin ada teori-teorinya yang mendukung itu ya. Dan gerakan pungut sampah. Mungkin ada teori bahwa sampah itu bermanfaat ya untuk kompos dan sebagainya. Nah, sehingga kesadaran ini dapat dilakukan secara praktik di sekolah ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, contoh yang ketiga, ini guru ya. Guru kan biasanya nyusun RPP, nyusun silabus ya, rencana-rencana dan pengelolaan pembelajaran. Nah, ada guru yang mungkin masih tidak mampu ya, atau malas, atau mungkin belum sadar dalam menyusun semua perlengkapan administrasinya. Nah, maka kita lakukan praktek dengan diskusi grup terfokus di KKG ya. Nah, salah satu cara seperti yang kita lakukan dengan pertemuan-pertemuan MGMP seperti ini, sebenarnya ini ada peningkatan kemampuan kita ya. Nah, ini sebenarnya ciri-ciri aja ya, contoh-contoh dari bagaimana melakukan praktek-praktek yang terbaik ya. Oke. Nah, sekarang kita lebih ke dalam lagi ya. Lebih terfokus ya. Fokus kita adalah bagaimana kalau prakteknya itu di dalam pembelajaran, karena guru ini kan catwalk-nya kan di muka kelas ya. Kita actionnya di muka kelas. Guru adalah aktor dan artis ya, yang setiap hari sebenarnya berlaga di depan kelas ya. Bagaimana prakteknya? Praktek kita itu kan berarti kita harus menguasai substansi materi. Intinya itu. Nah, kita harapkan tidak akan ada lagi guru yang tidak menguasai substansi materi. Pasti materi itu sudah ada di dalam kepala kita. Artinya apa yang ingin kita ajarkan sudah melekat dengan baik secara sistematis ya. Kemudian secara pedagogik ya kita bisa melakukan aplikasinya dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya. Nah, di samping itu kita juga harus mengetahui bahwa kelas kita ini terdiri dari kemampuan anak yang berbeda-beda. Tetapi kita kan kadang-kadang mengatakan bahwa anak kita memiliki kemampuan yang sama gitu ya. Jadi kita tidak pernah membedakan anak A dengan B di mana mereka itu sebenarnya gaya belajarnya berbeda gitu ya.
Nah, mungkin ada teoritis yang menunjang bagaimana kita bisa melakukan pelayanan yang maksimal kepada siswa kita dengan masing-masing gaya belajarnya. Ini yang bisa kita praktekkan mungkin di kelas ya. Mungkin banyak lagi nanti praktek-praktek ya yang lebih mendetail yang akan ditambahkan oleh Pak Beni nanti ya. Nah, praktek ini kita catat mulai dari perencanaan. Jadi jangan tidak direncanakan. Semuanya terencana, ya, direncanakan. Hampir sama sebenarnya dengan proposal penelitian, tetapi dalam best practice proposal itu tidak ada proposal, istilahnya kita saja yang mencatat perencanaannya ya. Kalau untuk penelitian kan biasanya diminta atau dilihat tuh proposalnya seperti apa. Nah, ini enggak, kita hanya membuat perencanaan. Aku ingin melakukan praktek seperti ini, ya. Susunannya apa gitu ya. Kemudian kita laksanakan dan kita evaluasi. Nah, ini menjadi refleksi. Setiap pelaksanaan evaluasi kita jadikan refleksi. Nah, di refleksi kita sudah mengenal yang namanya penelitian tindakan kelas dulu ya. Tapi karena ini bukan penelitian, jadi metodologi penelitiannya agak longgar gitu ya, agak longgar. Tidak ada siklus-siklus. Jadi kita hanya mengatakan bahwa saya melakukan A, hasilnya B. B itu kurang memuaskan, maka saya melakukan C lagi gitu. Ya, dengan tambahan teori dengan praktik yang lebih baik. Nah, terus menerus gitu ya. Nah, hal yang seperti itu akhirnya dicatat dalam satu laporan yang kita katakan sebagai best practice ya. Dan kemudian pembelajarannya menjadi pembelajaran bermakna bagi siswa. Nah, ini praktiknya dalam pembelajaran ya. Oke. Nah, karakteristik dari best practice-nya. Yang pertama inovatif. Jadi sesuatu cara baru dan inovatif. Jadi artinya apa? Jangan meniru punya orang persis. Meniru boleh, tapi ada pembaharuan. Karena zaman sekarang nggak ada yang nggak bisa niru. Semua niru ya. Model baju juga niru, cuma ada yang ditambah-tambah gitu ya. Rendahnya kah, kancingnya kah, apa ya. Nah, jadi kita bisa melihat punya orang ya, terus kita kembangkan gitu. Kelemahan-kelemahan dari punya orang bisa kita jadikan cara baru dan kita tambah-tambah lagi dengan inovatif ya. Ada ATM kah Pak Beni dulu ingat ya? Amati, tiru dan modifikasi. Nah, kita pakai itulah. ATM ya. Gitu ya. Karena kalau ATM-nya banyak kan uangnya juga banyak ya. Meniru itu salah satu cara belajar. Iya. Jadi kita meniru ya, tetapi jangan meniru plok gitu ya. Apalagi satu laporan best practice di copy paste ya. Sekarang kan ada mesin yang untuk melihat plagiat ya. Nah, kalau di universitas yang ngetop gitu ya, itu sudah skripsi mahasiswa tuh sulit untuk lolos kalau misalnya di bawah 50% plagiatnya ya. Jadi mereka harus sekitar di bawah dari 20% lah plagiat. Iya, jadi 80% original gitu ya. Nah, kemudian outstanding result. Jadi hasil yang kita buat itu memberikan perubahan atau perbedaan ya. Sehingga kita bisa mengatakan hasil saya luar biasa ya. Kita yang berbuat, kita yang memuji, kita yang bisa mengatakan bahwa hasil yang saya buat adalah luar biasa. Nah, itulah kelebihan dari best practice ya. Jadi kita sendiri mengatakan ada perubahan, ada perbedaan itu ya. Kemudian sustainable ya. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa cara yang kita lakukan ini bisa dilakukan secara berkelanjutan atau manfaatnya tidak berkelanjutan, tidak hanya sesaat. Bisa dimodif lagi untuk berikutnya dan seterusnya. Kemudian yang keempat, praktek yang kita buat ini bisa menjadi satu model atau contoh, bisa memberi inspirasi bagi orang lain untuk membuat kebijakan-kebijakan ya. Kemudian cara yang kita buat ini bersifat ekonomis dan
efisien. Jadi tidak memerlukan biaya yang besar-besar, ya. Kalau dulu penelitian itu dibayangkan juga sebagai satu cara untuk mendapatkan angka kredit yang kemudian kalau naik pangkat gajinya tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk penelitian gitu. Kemudian keluar informasi untuk PTK. PTK tidak perlu biaya, hanya di muka kelas. Nah, sekarang best practice lebih ringan lagi, ya. Lebih ringan lagi karena apa? Karena ini lebih longgar, ya. Keilmiahannya tuh lebih longgar, tetapi tetap diikuti gitu ya, diikuti. Oke. Nah, format laporan sama saja dengan format laporan penelitian, tidak terlalu jauh berbeda ya. Ada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan tuh kan seperti latar belakang bagian awalnya seperti biasa, ada judul, ada halaman keaslian, ya, lembar persetujuan, dan seterusnya. Tetapi halaman awal ini cukup penting ya. Apabila satu saja yang tertinggal, misalnya seperti halaman lembar persetujuan atasan langsung, maka best practice Anda tidak dinilai, ya, tidak dapat nilai. Kemudian halaman pernyataan keaslian ketinggalan juga, ya, seolah-olah dianggap naskah kita tuh tidak asli, gitu ya. Jadi bagian awal nih diperhatikan hal-hal poin-poin penting ini itu harus ada setelah Anda membuat laporan dan untuk mengajukan angka kredit ya. Nah, kemudian bagian format berikutnya itu hanya 3 sebenarnya. Bagian pendahuluan, isinya sama aja seperti penelitian ya. Latar belakang masalah, identifikasi masalah. Nah, ini identifikasi masalah, kenapa dianggap penting? Karena sebenarnya masalah pembelajaran itu banyak ya. Tetapi kita seringkali tidak memperhatikan. Sehingga kalau kita bertatap muka dengan guru ditanya, Ibu ada masalah enggak di kelas? Pasti jawabannya tidak ada. Ya, seringkali seperti itu. Ya, pasti jawabannya tidak ada. Padahal banyak sekali setelah kita gali, nah, ternyata ada masalah-masalah yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kita identifikasi, tapi tidak perlu ambil semua, ambil aja salah satu yang bisa kita lakukan praktek kita dengan baik ya. Nah, tujuan ya. Tujuannya bukan tujuan penelitian nih, bukan tujuan prakteknya ya. Tujuan prakteknya membuat apa gitu ya. Jadi ini bukan tujuan penelitian. Jadi beda ya. Jadi judul-judulnya memang bukan penelitian, nggak ada kata penelitian di sini ya. Jadi tujuannya adalah tujuan prakteknya ya. Nah, tujuan meningkatkan kemampuan siswa, misalnya meningkatkan aktivitas ya, dan seterusnya ya. Kemudian manfaat ya. Manfaatnya apa? Manfaat ini harus sejalan dengan tujuan ya. Manfaatnya. Jadi tujuan meningkatkan kesadaran cinta lingkungan, maka hasilnya meningkatkan kesadaran cinta lingkungan di lingkungan siswa. Nah, jadi manfaatnya hasil yang diharapkan dari best practice ini sejalan dengan tujuan ya. Tidak muluk seperti kita membuat laporan penelitian. Bagian inti seperti biasa isinya bab 2, ada bab 3 pembahasan pemecahan masalah. Paparan teori ya. Nah, teorinya tetap ada. Ya, misalnya kita menggunakan apa ya? Cooperative learning tapi tipe yang sudah kita modif ya. Kita bisa beri nama atau apa. Nah, kita angkat teori belajar kooperatifnya, kemudian kita angkat apa yang akan kita lakukan secara teoritis. Ya. Jadi ada pembaharuan di situ dalam teori, ya. Itu kita jadikan rujukan. Kemudian metode ini cara yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Bukan metode penelitian ya, berbeda ya. Karena di sini sebenarnya kita hanya menceritakan apa yang kita lakukan ya, menceritakan praktek-praktek yang akan kita lakukan. Jadi metode bukan metode kuantitatif atau kualitatif gitu ya, tetapi apa yang kita bahas di sini data-datanya bisa saja berbentuk data-data kualitatif ya.
Kemudian ini bab 3 sudah termasuk includes ya semuanya ya. Jadi satu ya, nggak ada bab 3 misalnya tentang metodologi penelitian, metodologi best practice itu nggak ada ya. Jadi langsung pembahasan pemecahan masalah, langsung apa yang kita lakukan ya. Kemudian tahapan bagaimana kita melakukan praktek. Nah itu ditulis dengan baik, disusun dengan sistematis, dan kemudian di bagian-bagian itu juga disajikan foto, kegiatan, ya, sehingga kita bisa melihat perubahan ya yang bisa nampak secara nyata. Atau paling enggak foto-foto itu merupakan bukti bahwa kita benar-benar melakukan kegiatan praktek ini. Nah, simpulan bagian akhir bab 4 ya, simpulan dan saran ya. Saya kira ini hasil dari apa yang kita dapatkan ya, hasil dari praktek kita ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa itu ya praktek kita sangat baik dan sebagainya, ya silahkan. Karena yang bisa mengatakan baik atau tidak kita sendiri ya. Kita yang melakukan prakteknya, kita yang melakukan evaluasinya, dan kita yang bisa melihat bahwa ada peningkatan mutu di situ ya. Jadi kita hanya melaporkan apa yang kita lakukan ya. Oke. Bagian penunjang seperti biasa daftar pustaka, lampiran data, dan kemudian tinjauan atau gagasan ilmiah. Nah, lampiran bisa berupa daftar hadir, foto, mungkin ada instrumen yang diisi, media, kemudian hasil best practice, hasil kerjanya, seminar hasil. Nah, ini seminar hasil ya. Bapak Ibu seperti juga PTK, laporan hasil penulisan best practice ini harus diseminarkan. Kalau enggak ada bukti, ya, enggak ada bukti. Dan di seminar itu akan ada pengakuan dari teman-teman yang hadir pada seminar bahwa betul-betul best practice ini sudah diuji ya, diuji di dalam satu seminar dan menghasilkan satu gagasan yang diakui oleh teman-teman sebagai sesuatu yang terbaik ya. Oke. Nah, penekanan dalam best practice ya. Yang pertama, kita penilaian itu melihat bahwa kegiatan itu benar-benar dilaksanakan. Misalnya pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, gimana nih caranya bahwa betul-betul ini dilaksanakan? Maka rekaman atau foto-foto virtual teaching-nya ya, ataupun ada hal-hal yang lain yang kita lakukan. Nah, itu betul-betul dilampirkan ya. Jangan kita mengatakan bahwa kegiatan berjalan daring tetapi tidak ada bukti ya, tidak ada buktinya bahwa daring itu betul-betul dilaksanakan ya. Nah, seperti tadi Pak Beni mengatakan direkam ya atau dilaporkan, nah itu suatu bukti kita melakukan kegiatan ya. Kemudian ada unsur kreativitasnya dan inovatif tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kebermanfaatan, keberhasilan dan keunggulan pembelajaran yang dilakukan. Dan ada unsur penilaian yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran. Nah, sekarang kalau misalnya masa pandemi ada sentuhan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin penggunaan media-media ya, seperti Zoom dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi satu penilaian yang cukup bagus kalau kita lakukan untuk best practice ya. Seperti juga penelitian tindakan kelas, APIK masih tetap digunakan untuk penilaian asli, perlu, ilmiah, dan konsisten ya. Jadi jangan guru melakukan best practice untuk kepala sekolah. Atau yang kepala sekolah misalnya melakukan best practice untuk guru. Nah, ya, jadi konsisten ya. Kalau guru kita melakukan best practice dalam pembelajaran ya. Nah, ini APIK ya, dulu pernah saya utarakan juga di dalam MGMP rasanya ya, untuk penilaian PTK. Bersama juga ini ya penilaiannya. Nah, ini ada beberapa contoh saja ya, contoh yang mungkin nanti bisa dikembangkan, bisa dimanfaatkan. Misalnya penerapan pembelajaran menggunakan PBL,
dan pemanfaatan rumah belajar pada pelaksanaan school from home. Nah, ini pada zaman pandemi sekarang ya. Bagaimana kita menerapkan? Masalahnya apa? Kalau judulnya seperti ini, ya kita evaluasi backward ya. Kita lihat bahwa selama ini kita kan tatap muka. Setelah itu kita pandemi. Pandemi kita harus anak belajar di rumah. Nah, pembelajaran di rumah cukup menyulitkan. Sehingga anak-anak lebih banyak tidak mengerjakan tugasnya, tetapi yang disuruh orang tuanya, kakaknya, ataupun tetangganya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, maka kita bisa menggunakan model PBL ya, dengan pemanfaatan rumah belajar pada pelaksanaan school from home. Nah, itu disusun dengan baik ya. Kemudian ada lagi yang memberi nama SOL. Penerapan media pembelajaran model self-organized learning environment. SOL ya, untuk peningkatan prestasi belajar matematika siswa. Jadi menggunakan media pembelajaran daring ya, tetapi bagaimana mengorganisasi siswa di lingkungannya sehingga prestasinya meningkat. Nah, ini banyak lagi ya judul-judulnya ya, banyak lagi. Misalnya implementasi pembelajaran SOL mata pelajaran matematika melalui Zoom cloud meeting pada materi apa ya. Nah, ini contohnya. Kemudian pola kooperatif multilevel tanpa laba melalui penggunaan aplikasi WhatsApp app untuk mempermudah siswa belajar di rumah. Nah, ya. Oh, ini pakai WhatsApp ya, pakai WA ya, pakai WA. Ini Pak Beni ini lebih canggih kalau penggunaan model-model daringnya ini ya. Nah, tinggal bagaimana menyusun laporan best practice-nya ya. Kemudian virtual role playing melalui WA ya, WA group. Nah, ini. Kemudian penerapan metode chatting berantai. Nah, ini juga saya ambilkan contoh-contoh pada masa WFH ya, supaya kita bisa menyusun best practice-nya sesuai dengan kondisi kita pada masa kini ya. Kemudian model pembelajaran Go Win Quiz. Solusi inovatif pembelajaran jarak jauh. Ini menggunakan apa? Kuis ya. Kuis ya dengan model, pengembangan model ya. Kemudian ada lagi optimalisasi kemampuan berpikir kritis. Nah, ini semua satu bentuk-bentuk judul yang mungkin bisa kita lakukan ya untuk melakukan best practice di kelas ya. Saya kira ini contoh-contoh yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan. Karena apa? Karena walaupun judulnya sama, tetapi kalau misalnya kita melakukannya di kelas yang berbeda dan kita menggunakan inovasi-inovasi yang berbeda, tentu hasilnya juga berbeda ya. Jadi semua itu bisa kita lakukan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang sistematik dan bernuansa ilmiah. Ya, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber hebat Ibu Dr. Hajah Zahra Hairani MPD. Bapak Ibu